lagi di channelku Awang Chan ya. Di video kali ini aku akan bikin big a card ya, tapi aku buka dan aku memakai penanda 4 queen yang ada di kartu tarot, yaitu Queen of Wands, Queen of Cups, Queen of Swords, dan juga Queen of Pentacles. Temanya adalah apa pesan semesta untuk kamu 3 bulan ke depan. Oke ya, ini timeless, jadi kapanpun kamu ngeklik video ini, nah itulah waktunya atau timingnya berlaku sampai 3 bulan ke depan. Oke, nggak usah lama-lama ya. Silakan dipilih berdasarkan intuisi kalian. Dari 4 kartu ini, nanti setiap kartu aku akan shuffle pakai deck ini ya, Oracle. Oke. Aku kasih waktu 5 detik, silakan. Halo teman-teman, yang pilih kartu pertama atau Queen of Wands ya. Sebelum aku shuffle, aku mau semprot dulu ini ya. Oke ya, rare parfum. Ini aromanya bener-bener wow. Bikin moodku jadi naik ya, ngeboost mood banget. Kamu bisa ya pesen parfumnya, nomornya sama di nomor untuk private reading. Oke, langsung aja aku mau shuffle kartunya. Kalau kamu ngerasa kelamaan shuffle kartunya, bisa skip ya kayak biasanya ya. Oke, sebentar. Oke, aku lanjut ya shuffle-nya. Kalau kamu ngerasa kelamaan, bisa skip. Kok aku ulang lagi ya kata-katanya. Oke, kita lihat apa pesan semesta buat kamu. Ini berlaku sampai 3 bulan ke depan ya, kurang lebihnya. Mungkin nanti akan kelihatan apa ya, hal urgent dalam hidup kamu kebalik. Dan mungkin pesan dari semesta ini bisa membantu kamu dalam situasi yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke. Oh, double. Ada standstill, the servant, the hummingbird, satu lagi the sun ya. Kayaknya aku mau shuffle lagi aja lah biar lebih jelas. Geser. Oke. Oke, kita lihat the council, it's jaguar, the child, kemudian flow. Oke, kita lihat ya. Kartunya Queen of Wands, atau kamu yang pilih pilihan yang pertama ya dari semua oracle-nya ya. Gini ya, pesan semesta untuk kamu yang pilih Queen of Wands. Queen of Wands itu secara singkatnya ya, kalau digambarkan secara karakter, dia adalah queen yang charming ya, jadi sensual, charming, kemudian banyak disukai oleh lawan jenis gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya nggak cuman untuk kamu yang cewek ya, kamu yang cowok nonton ini juga boleh, karena kan ini general reading dan aku memang pengen memakai simbol dari para queen ini ya untuk memilih kartunya, dan simbol ini menggambarkan tentang topik utama dari pesan semesta untuk kamu sampai 3 bulan ke depan ya. Jadi
Dari simbolnya Queen of Wands seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti yang aku jelaskan tadi, dia Queen yang seperti itu ya. Dilihat dari semua tebaran kartunya, pesan semestanya untuk kamu adalah kamu sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar ya, potensi untuk disukai banyak orang ya. The Sun, kamu memiliki energi positif yang bisa kamu pancarkan di sekitar kamu gitu ya. Meskipun energi itu saat ini sedang terpendam atau sedang tidak keluar gitu ya, karena memang aku rasa kamu terlalu mengikat diri kamu sendiri, kamu kurang mengeksplor sisi anak-anak ya, sisi child kamu. Sisi anak-anak itu kan enjoy ya, selalu enjoy apapun yang terjadi, dan anak-anak itu yang paling bagus adalah kita mungkin kalah ya sama mereka karena mereka nggak pernah merasa khawatir ya, besok mau makan apa atau besok mau seperti apa jadinya kehidupannya gitu ya. Mereka tidak pernah mengkhawatirkan itu, tidak pernah memikirkan itu. Mereka hanya yakin kepada Sang Pencipta bahwa esok hari pasti akan seperti hari ini ya, seperti yang dia alami, seperti yang mereka alami, bahagia, senang, bermain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita patut mencontoh keimanan dari anak-anak ya, kaitannya dengan kamu ya, terutama yang milih pilihan yang pertama, bahwa anak-anak itu enjoy, bener-bener dia tidak memikirkan gimana ke depannya, karena kepasrahan totalnya dia kepada Sang Maha Pencipta. Nah, itulah yang perlu kamu pelajari gitu ya. Ini pesan semesta untuk kamu. Kamu juga perlu tadi ya, kamu sebenarnya kan punya potensi bisa memancarkan aura positif di sekitar kamu ya. Jadi orang-orang di sekitar kamu merasa nyaman, merasa excited ya, lebih kepada excited ya, bukan nyaman ya. Jadi bersemangat gitu. Mereka yang unmotivated jadi termotivasi lagi. Nah, kamu punya potensi yang sangat luar biasa ya. Cuman memang saat ini kamu kurang kurang flow, kamu kurang melepaskan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu terlalu tegang, aku rasa di sini tujuan ya, memang kita perlu menggapai tujuan hidup, tetapi yang aku rasa kamu memiliki ambisi yang benar-benar sampai menyita kebahagiaanmu sendiri, sampai menyita dirimu sendiri ya, sampai menyita kesenanganmu sendiri, kesenangan jiwamu atau tubuhmu, seluruh yang ada dalam diri kamu gitu ya. Kartunya mengatakan ya, memberikan pesan ya, pesan dari semesta bahwa kamu perlu diam sejenak ya, kamu perlu melihat lagi apakah sudah benar cara kamu menyikapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke, misalkan ya, semua orang pasti punya kesulitan, semua orang pasti punya masalah ya, semua orang pasti diuji, karena kita adalah makhluk yang berakal gitu ya, bukan makhluk yang ya cuman diem aja atau yang pasif, bisanya cuman pasif aja. Kita itu bukan batu ya, batu itu kan dia nggak ada keinginan, nggak ada hasrat, nggak ada hawa nafsu ya kan, makanya dia nggak ada yang namanya ujian gitu ya. Masa kita mau sih disamakan seperti batu, kan enggak ya. Jadi ya sewajarnya lah ya. Jadi kamu berpikirlah bahwa
oh ya, aku kan memang manusia gitu loh, dan kodratnya manusia itu memang penuh dengan masalah gitu ya. Jadi kamu nggak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, karena itu belum terjadi dan itu belum tentu terjadi apa yang kamu pikirkan gitu. Sehingga ketika kamu terlalu memikirkan hal-hal yang ada di masa depan, kamu menjadi cemas, kamu kurang fokus, kamu kurang flow, kamu kurang bisa mengeluarkan sisi positif yang terpendam di dalam diri kamu, sehingga yang keluar itu manifestasinya jadi tidak menyenangkan, vibrasinya jadi tidak soft ya, vibrasinya jadi tersendat-sendat, sehingga semesta mengartikulasikannya atau apa mengcoding ya mengartikan atau apa ya, kalau di dalam komputer itu kan ada bahasa pemrograman ya, di situ kan ada coding-coding. Nah, kalau aku menggambarkan dari semesta ini ibaratnya dalam sebuah program komputer, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan ya, vibrasi yang ada di dalam diri kita itu adalah coding-coding, dan coding inilah yang kemudian disusun menjadi bahasa pemrograman, sehingga menjadi termanifestasi menjadi ya mungkin sebuah aplikasi atau mungkin sebuah software, namanya itu software dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu ya cara kerjanya, kurang lebih ya cara kerjanya semesta. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang positif ya, kamu perlu mengkondisikan agar vibrasi kamu itu positif ya, atau stabil gitu loh. Yang aku rasakan di sini vibrasimu tuh nggak stabil, ibaratnya sangat bergelombang, sehingga kecemasanmu sangat tinggi. Mungkin kamu mengejar target tertentu, dan ketika target itu tidak sesuai dengan keinginan kamu, tentu itu akan membuat kamu porak-poranda ya. Jadi sarannya ya, atau pesan dari semesta adalah let it flow, rasakan aja, enjoy aja. Kamu boleh punya tujuan, tapi ya kamu kerjakan seoptimal mungkin, tapi setelah itu pasrahkan pada Yang Maha Kuasa dan santai. Nggak perlu merasa dikejar-kejar. Siapa yang mengejar-ngejar kamu? Nggak ada kan. Kalau kamu ingin merasa bersaing dengan teman-teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu, buat apa kita bersaing? Toh kita juga nggak tahu ya sampai kapan kita hidup di dunia ini. Nah, rugi kalau misalkan kita tidak menikmati waktu yang ada ya. Sejenak mungkin kamu perlu santai sedikit. Dengan begitu kamu bisa kamu bisa mengeluarkan potensi positif kamu, potensi yang ada di dalam diri kamu, yang kamu bisa mengeluarkan aura positif, bisa membuat orang lain di sekitar kamu termotivasi ya, tidak hanya kamu gitu ya. Jadi justru ketika kamu seperti itu, mengkondisikan dirimu seperti itu, maka semua akan berjalan lancar dan baik-baik saja. Oke? Jadi seperti itu ya. Jangan berpikir bahwa pokoknya semua harus di bawah kontrolku, semua harus seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Kamu capek nanti. Dan rugi ya kalau kamu menjalani kehidupan hanya untuk capek. Ya kan? Coba kamu resapi ya apa yang aku bilang ini. Oke. Mungkin kalau kamu masih belum dapat pesannya atau poinnya ya, kamu bisa mengulangi kata-kata yang aku sebutkan atau kata-kata yang udah aku keluarkan dari tadi ya, dari awal, biar kamu benar-benar paham, oh maksudnya seperti ini gitu ya. Semoga ini bisa membantu kamu menjadi lebih stabil ya. Ini pesan semesta. Aku rasa mungkin hanya resonate sebagian ya, karena ini general reading. Kalau mau private reading silakan, ada nomornya di bawah, ditanya ya, tanya tata cara dan juga price listnya. Kamu juga bisa konsultasi psikologi
kalau kamu mengalami beberapa hal yang mungkin simptom-simptomnya ada kaitannya dengan gangguan psikologi, kamu bisa konsultasi. Atau juga kalau kamu mau pelatihan tarot, aku juga mengadakan pelatihan ya. Jadi kamu bisa, nomornya sama, tetap di satu nomor, aku nggak pingin membeda-bedakan biar nggak bingung ya. Itu terus kemudian itu aja ya untuk yang pilihan satu. Terima kasih yang udah nyimak sampai akhir. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kamu atau kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau membantu channel ini berkembang, di bawah sudah tersedia super thanks ya, yang gambarnya love dan juga gambar uang ya. Di situ kamu klik, terus kemudian ketik nominalnya berapa. Metode pembayarannya banyak sekali ya, jadi gampang ya. Berapapun nominal yang kamu berikan sangat berguna bagiku ya, terutama untuk membangun channel ini. Kedepannya aku akan membuat channelnya jadi mungkin lebih banyak manfaatnya, atau mungkin kedepannya aku akan mengembangkan Awang Chan Consulting ya, untuk yang kaitannya dengan edukasi. Ini aku masih mengembangkan ya dengan timku tentang learning ya, pembelajaran yang kaitannya dengan psikologi dan spiritual dan juga tarot ya. Pokoknya ditunggu aja. Dan terima kasih banyak buat yang udah berdonasi ya, berapapun donasinya. Terima kasih yang udah ikutan mendaftar pelatihannya. Bagi yang juga udah konsultasi, yang udah langganan, makasih banyak. Teman-teman yang udah komen positif, share video ini, like, dan juga subscribe juga, terima kasih banyak. Oke, aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua atau Queen of Cups ya. Kita lihat apa pesan semesta untuk kamu. Ini bisa berlaku sampai 3 bulan ke depan, dan video ini timeless. Jadi kapanpun kamu ngeklik video ini ya, itulah di saat kamu menerima pesan itu ya, atau pesan itu berlaku untuk kamu. Oke, kita lihat apa pesan semesta untuk kamu yang pilih Queen of Cups atau pilihan yang kedua. Kalau kamu ngerasa kelamaan aku shuffle ya, bisa dicepetin. Pokoknya dibuat nyaman aja ya kalau nonton videoku. Kamu juga bisa hemat kuota ya. Santai. Yang penting kamu dapat pesannya. Dan ya, aku pinginnya yang nonton videoku itu nggak percuma ya, jadi nggak buang-buang kuota. Oke. Ada The Mystical Shaman, The Earth Keeper, The Coyote. Wow. Oke. The Drum. Kita lihat ya. The Smoky Mirror ya. The Sorcerer. Oke, The Curse. Wow, ini Fire. Energinya dalam ya, energinya cukup berat ya. Jadi ini kaitannya dengan kamu yang saat ini mungkin sedang dalam taraf bimbang atau terombang-ambing mungkin, atau dalam taraf yang benar-benar kamu nggak tahu harus seperti apa. Dan ini kaitannya dengan yang kamu rasakan, dan aku rasa ini sangat erat ya, dengan yang namanya tanda-tanda bahwa kamu sedang
terbangkit secara spiritual. Mungkin kamu sudah melewati fase spiritual awakening, jadi fase untuk menuju spiritual awakening, sehingga ini adalah saat dimana kamu menerima fenomena-fenomena psychic atau fenomena-fenomena spiritual yang di luar nalar, dan ini membuat kamu benar-benar bingung karena ya namanya fenomena di luar nalar itu kan tentu nggak bisa diartikan secara logika ya. Jadi bukan karena itu tidak masuk akal, tetapi logika terbatas untuk mengartikannya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita tahu kuncinya, hal-hal yang berkaitan dengan spiritual atau fenomena-fenomena esoteris seperti itu ya, itu bisa dipikir secara logika atau dipikir secara nalar gitu ya. Nalar itu sebenarnya kan lebih tinggi ya daripada logika. Kalau logika itu kan cuman sebatas jika A maka B, hal-hal yang kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Sedangkan nalar itu kan gabungan dari pola pikir, kemudian moral ya, terus kemudian juga berdasarkan dari sense kamu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu ya, secara realita, kemudian kamu olah dengan nilai-nilai atau value yang ada di dalam diri kamu, dan itu tentu ada kaitannya juga dengan kesadaran secara spiritual gitu ya. Jadi nalar itu jauh lebih bisa mengartikan atau menginterpretasi atau bisa memaknai fenomena-fenomena di luar nalar seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Di sini ada beberapa kartu yang menandakan hal tersebut. The Mystical Shaman, The Coyote, kemudian The Smoky Mirror, The Curse ya. Apalagi di sini juga ada The Fire, The Earth Keeper ya. Ini sebagai tambahan aja ya, The Drum sama The Sorcerer ya. Jadi ini sebagai kayak tanda-tandanya gitu ya. Jadi yang aku lihat, kamu beberapa waktu ini sering melihat kilasan-kilasan yang mungkin itu sebenarnya adalah tanda-tanda dari clairvoyance ya sebutannya, atau pandangan atau vision dari yang akan terjadi di masa depan atau mungkin yang terjadi di tempat lain ya. Jadi ibaratnya seperti misalkan ibu kamu ya kangen banget sama kamu, mungkin kamu lagi di luar kota, kamu lagi belajar, atau intinya kamu lagi nggak serumah dengan ibu kamu, terus beliau kangen banget sama kamu, terus kamu ngerasa kayak terbayang-bayang suaranya ibu kamu, wajahnya ibu kamu, dan lain sebagainya. Akhirnya kamu mungkin menemukan lagu yang pas ya, terus membuat kamu menangis, membuat kamu benar-benar merasakan kehadirannya ibu kamu. Nah, seperti itu ya, yang kamu rasakan itu contoh ya. Jadi maksudnya clairvoyance itu seperti itu. Jadi kamu merasakan yang ada di luar dari dirimu. Sebenarnya lebih tepatnya psychic ability gitu ya. Kalau clairvoyance itu kan yang terjadi di masa depan, itu lebih spesifiknya seperti itu. Kalau kamu merasakan yang tak bilang tadi, itu namanya telepati kan ya. Jadi kemampuan telepati sebenarnya semuanya akan nyambung, dan itu kamu merasakannya tuh munculnya tiba-tiba uncontrol ya. Jadi pas kamu lagi di kamar mandi misalkan, tiba-tiba ada muncul seperti itu. Terus kamu pas mau tidur tiba-tiba ada muncul seperti itu gitu ya. Dan ini membuat kamu benar-benar seperti diambang, aku ini gila atau masih waras gitu ya. Ini bahasa ekstrimku aja ya, tapi yang aku rasakan di sini seperti itu.
Nah, kalau aku ngelihat dari energinya ya, aku rasa kamu ini punya seeds atau kamu punya bibit ya, empath gitu ya. Mungkin masih belum terlihat ya. Di sini ada Queen of Cups ya, simbolnya. Jadi kenapa kamu bisa merasakan hal-hal seperti ini? Salah satunya adalah kamu punya bakat empath tadi. Jadi kamu ibaratnya tuh seperti spons ya, lebih banyak informasi yang kamu serap di lingkungan kamu daripada orang-orang yang ada di sekitar kamu, sehingga informasi-informasi yang kamu serap itu masuk ke dalam database otak kamu, dan itu menjadi bahan baku ya, kamu bisa mendapatkan vision ini. Sebenarnya cukup rumit ya menjelaskan tentang cara kerjanya, tapi sebenarnya itu bisa ada. Dan ini aku makanya ya aku bikin pelatihan tarot ya, karena untuk pembacaan spiritual itu ada tekniknya dan itu sangat rumit, dan tekniknya ini untuk menjelaskan hal-hal yang tadi ya. Jadi di dalam pelatihan nanti aku akan menjelaskan seperti itu ya, teknik-teknik membaca hal-hal yang kaitannya dengan spiritual, karena itu bisa dipelajari ya, meskipun setiap orang beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang mungkin agak lebih lama ya mencernanya, tapi semuanya bisa gitu ya, semuanya bisa mempelajari hal itu, dan itu sangat berguna. Karena hal-hal spiritual itu bukan lagi klinik atau mitos atau tahayul ya, karena itu bisa dijelaskan secara nalar. Oke? Jadi pesan semestanya untuk kamu adalah kamu memiliki bakat spiritual gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kamu itu nggak waras, kamu waras. Salah satu tandanya ya, ini untuk mungkin kamu bisa menceklis ya. Kalau kamu misalkan masih bisa menjalani kehidupan dengan produktif gitu kan, meskipun agak terganggu ya, ini kan mengganggu sekali, tapi kamu tetap bisa produktif, terus kemudian kamu masih sadar betul ya tentang self awareness kamu itu masih ada ya, maksudnya kamu sadar betul, oh aku harus memiliki peran ini, aku harus melakukan ini gitu ya, dan kamu juga tidak mengganggu orang lain, kamu juga tidak mengganggu dirimu sendiri, itu salah satu tanda bahwa kamu masih dalam tanda kutip masih waras gitu ya. Yang sudah tidak waras lagi itu, atau kesadarannya itu sudah retak atau berkabut atau mungkin tidak ada gitu ya, itu tidak bisa melakukan hal-hal yang kehidupan sehari-hari ya, bahkan mungkin sudah tidak tahu lagi aku harus seperti apa hidup di dunia ini, aku ini kenapa ya, seperti orang amnesia gitu ya, amnesia tapi bukan amnesia yang karena kerusakan otak ya, tapi amnesia yang benar-benar udah meaningless gitu ya, yang udah nggak tahu lagi aku harus gimana, dan nggak tahu tujuan hidupnya seperti apa, dan sudah tidak merasakan makna kehadiran orang-orang terdekat ya, keluarga mungkin, pasangan dan lain sebagainya. Nah itu red flag ya, kamu perlu ke psikiater atau psikolog, atau mungkin awalnya ke konselor dulu gitu ya, bisa karena itu perlu diobati atau perlu dibimbing agar kembali ke kesadaran yang normal. Jadi kamu waras ya, kamu normal. Ini hanyalah tanda-tanda bahwa kamu sebentar lagi akan merasakan yang namanya bakat spiritual gitu ya, bakat supranatural. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah coba kamu tenangkan diri ya, banyak merenung, banyak kembali ke dalam diri kamu sendiri, coba kamu amati ketika tanda-tanda itu muncul, bisa kamu catat juga ya. Nah, itu bisa berguna ya untuk kamu, perjalanan spiritual kamu jadikan jurnal.
itu sangat bermanfaat ya. Suatu saat bisa kamu akses lagi dan kamu baca-baca, oh ternyata seperti ini gitu ya. Dan ini memang perlu dikendalikan ya. Jadi kalau misalkan kamu bisa mengendalikan sendiri, kendalikan sendiri ya dengan cara-cara yang aku bilang tadi. Tapi kalau kamu mungkin butuh orang lain, kamu juga bisa ya kalau kamu mau ya konsul ke aku gitu ya, private reading, gimana caranya untuk mengarahkan ini gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang perlu kamu khawatirkan, karena ini hal yang wajar ya dalam dunia spiritual. Jadi kamu nggak perlu putus asa, tetap lanjutkan, tapi dengan cara yang seperti aku bilang tadi, pelan-pelan nanti akan berjalan sesuai dengan ini nature-nya, nanti akan lebih slow ya. Adalah caranya gitu ya. Caranya ya tadi itu, kalau yang gampang itu ya, kamu banyak bertanya pada diri kamu sendiri, kamu banyak kontemplasi, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat ya, kayak nongkrong yang tidak ada manfaatnya misalkan seperti itu. Nah, atau hal-hal yang lain, bergosip dan sebagainya, kamu perlu meninggalkan itu karena kamu perlu fokus untuk mengendalikan ini gitu ya. Oke, aku rasa ini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Tadi yang aku bilang, kalau mau private reading atau mau konsul, terus yang mau pelatihan, nomornya ada di bawah ya, di description box. Silakan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Yang mau beli parfum juga bisa tanya ke situ. Itu aja. Yang mau request juga boleh ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe, like, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sorry ya berisik. Yang mau membantu channel ini berkembang ya, di bawah ada super thanks yang ada gambar love sama gambar uang ya. Itu untuk membantu channelku. Kedepannya aku akan bikin Awang Chan Consulting, dan ini misiku adalah memberikan pembelajaran yang tidak hanya pembelajaran yang sains ya, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, karena aku merasa itu sangat perlu ya. Tapi kamu tahu sendiri, hal-hal seperti itu kan juga butuh modal ya. Jadi kalau ada yang mau berdonasi, terima kasih banyak, berapapun nilainya aku terima dengan senang hati ya. Caranya silakan diklik aja gambar itu, kemudian ditulis nominalnya berapa, terus diklik bayar atau beli. Ada banyak metode pembayaran di situ ya, mudah sekali caranya. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang ketiga. Bye bye. Halo, selamat datang di pilihan yang ketiga ya, yaitu Queen of Swords ya. Kita lihat pesan semesta untuk kamu apa ya. Kalau kamu ngerasa kalau kamu ngerasa aku shuffle-nya kelamaan, kamu bisa skip ya. Dibuat gampang aja, atau dibuat senyaman mungkin ya kamu nonton video ini. Oke, kita lihat apa pesan semesta untuk kamu yang pilih Queen of Swords atau pilih pilihan yang ketiga. Ya, kita lihat ada the Staff, the Owl, sama ya kayak Queen of Swords ya, the Journey. Oke, ternyata simbolnya tepat sekali. Holy Mountain, the Holy Mountain. Ada Thunder. Oh ya, the Crow, the Spiral. Terakhir ada the Witness. Oke. Oh, ternyata miring ya. Oke. Kamu yang pilih Queen of Swords atau pilih pilihan yang ketiga ya. Queen of Swords itu kalau secara karakter Queen yang tegas, Queen yang pandai berdiplomasi, berkomunikasi, berretorika ya, sehingga dia sangat disegani oleh rakyatnya gitu ya. Ini penggambaran dari Queen of Swords, penggambaran dari karakternya. Nah, pesan semestanya apa ya buat kamu yang pilih simbol ketiga ini?
dari tebaran kartunya ya terlihat ya bahwa kamu saat ini sedang dalam fase dimana sebenarnya kamu punya potensi untuk mencapai atau menggapai kebijaksanaan gitu ya. Cuman saat ini adalah ya mencapai kebijaksanaan. Cuman saat ini kamu sedang memang menuju ya, sedang dalam perjalanan. Jadi ya namanya kalau perjalanan untuk menuju ke kebijaksanaan itu banyak sekali rintangan tantangannya gitu ya. Ada gangguan ya. Nah, ada tantangan dan juga rintangannya. Yang pilih-pilihan ketiga ada banyak gangguan ya. Aku lanjut. Jadi kamu punya potensi mencapai kebijaksanaan dan ini saat ini kamu sedang menuju ya atau sedang dalam perjalanan menuju ke arah situ gitu ya. Dan karena ya bukan dan ya karena kamu memang punya kecerdasan ya di atas rata-rata. Jadi kamu mudah menyerap informasi, kamu mudah sekali belajar tentang sesuatu hal yang baru ya. Proses belajar kamu itu cepat dan juga kamu pembawaannya tenang ya. Jadi makanya aku bilang tadi kamu punya potensi untuk menjadi orang yang bijaksana gitu ya. Tapi ya saat ini kamu sedang menghadapi kamu saat ini mungkin bekerja ya, intinya bekerja dan masih ada ya, intinya masih ada yang membawahi kamu lah gitu ya. Kamu mengabdi pada orang lain, bekerja pada orang lain dan ini sebenarnya ya aku cuman membacakan dari kartunya ya, ini sebenarnya mematikan potensi kamu seharusnya punya kesempatan yang jauh lebih besar atau kamu seharusnya bisa menggapai jauh lebih besar daripada ini. Cuman karena kondisi ya, namanya kita hidup kan tentu kita perlu atau butuh membangun finansial ya, karena ya manusia kan pada banyak kebutuhan gitu loh. Dan saat ini yang kamu rasakan seperti itu. Dan aku ngerasanya kamu banyak memendam kepandaian kamu ini atau kecerdasan kamu karena ya mungkin kalau kamu ungkapkan pada orang-orang ya orang-orang mungkin mikirnya kamu gila atau mungkin kamu mikirnya orang ini ngelantur atau gimana ya karena saking pikiran kamu yang udah visioner gitu ya. Jadi kamu lebih memilih untuk diem aja atau memendam aja, bisa jadi kamu nulis ya atau ya kamu lampiaskan dengan hal-hal yang kamu banyak belajar, kamu banyak membaca. Dan ini sebenarnya bagus ya, nggak apa-apa ya, ini salah satu perjalanan kamu untuk menggapai kebijaksanaan meskipun saat ini kamu dalam posisi yang ya katakanlah potensi kamu masih belum bisa keluar semua, tetapi kalau kamu tetap menjalaninya seperti ini dan kamu tetap bersabar, kamu akan menuju ke arah situ. Kamu bisa mengeluarkan potensi kamu yang sebenarnya, kamu bisa fokus terhadap kehidupan kamu bisa suatu saat ya potensi kamu ini akan diakui gitu ya, entah melalui apa, tapi yang jelas melalui tulisan yang aku bilang tadi ya, gerakan bawah tanah lah gampangnya ya. Kalau ada ya beberapa literatur yang mengatakan bahwa pahlawan-pahlawan revolusioner gitu ya, itu mereka mempengaruhi banyak orang melalui tulisan yang mereka buat gitu ya. Jadi tidak harus kamu
menjadi pemimpin dulu, atau mungkin kamu harus membuat gerakan yang kontroversial. Mungkin melalui tulisan itu sebenarnya sudah bisa membuat membantu membentuk, atau apa ya, membantu membentuk mindset ya, bisa jadi, atau membelokkan sudut pandang ya melalui tulisan gitu ya. Jadi ini adalah senjata kamu, mungkin kamu bisa mempergunakan itu dengan baik ya. Dan untuk saat ini bersabarlah, apa yang bisa kamu lakukan saat ini lakukan, dan aku yakin kamu akan menuju ke arah situ gitu ya. Kamu akan menuju ke kebijaksanaan, dan itu tentu ya aku fokus sekali dengan The Owl ini ya, jadi sama The Crow ya. Jadi kamu gini ya, apa yang kamu serap, apa yang kamu terima gitu ya, itu tidak akan hilang begitu aja. Itu akan bermanfaat suatu saat nanti. Kita nggak tahu ya masa depan seperti apa ya, kita nggak tahu, dan kita nggak tahu kedepannya kita ditakdirkan menjadi apa gitu ya, atau berperan seperti apa. Makanya selama kita bisa melakukan yang terbaik ya kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini ya. Jadi nggak usah mikir ke depannya gimana, atau mungkin kamu tertekan karena potensi yang kamu miliki sangat besar tapi wadahnya itu nggak menampung itu ya. Kamu alihkan ke hal-hal yang lain, karena kita punya berjuta-juta cara ya untuk mengekspresikan diri kita, untuk mengembangkan bakat kita mungkin ya, termasuk kamu ini. Oke, itu adalah pesan semestanya untuk kamu. Ya kalau misalkan kamu atau teman-teman yang lain yang nonton ini mau private reading atau konsultasi psikologi, bisa klik di bawah nomornya, tanya tata cara dan juga price list. Yang mau ikut pelatihan tarot ya, kamu bisa ya juga, nomornya sama, tanya dulu boleh. Terus yang mau membeli parfum nomornya juga sama ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share. Yang mau membantu channel ini berkembang, di bawah ada gambar, ada super thanks ya, ada gambar love dan juga gambar uang ya, dolar. Itu kamu klik aja, ketik nominalnya berapa, kemudian klik beli. Ada banyak metode pembayaran di situ, mudah sekali caranya, dan itu akan sangat membantuku untuk mengembangkan channel ini. Aku mau membangun pendidikan atau edukasi yang basisnya adalah tentang spiritual ya. Jadi aku ingin lebih banyak orang aware tentang hal-hal spiritual, dan itu membutuhkan jelas membutuhkan biaya ya. Donasi yang kamu berikan berapapun itu sangat-sangat berarti untukku gitu ya, dan itu bisa membantu kita semua ya yang nonton ini mungkin, atau orang-orang di luar sana yang membutuhkan hal-hal yang kaitannya dengan spiritual bisa ikut terbantu. Oke, itu aja. Terima kasih. Aku langsung menuju ke pilihan yang keempat. Yang pilih pilihan keempat atau Queen of Pentacles ya, kita lihat apa pesan semesta untuk kamu ya. Kedepannya seperti apa, atau mungkin kamu sedang dalam kondisi yang ya nggak tahu ya, stuck ya, mungkin bisa jadi. Mungkin pesan semesta dariku ini bisa, atau dari kartunya ini bisa membantu kamu. Oke. Kita lihat ya, ada the Tree of Life, Lightning, the Magician Wheel, the Lower World. Oke. Luminous Warrior, kemudian Pachamama. Kelihatan? Oh kok miring ya, ntar
Nah, oke. The Circle, Eagle. Ya, aku bacakan ya dari Queen of Pentacles-nya dulu. Queen of Pentacles ini kalau dilihat secara karakter ya, dia adalah queen yang queen yang tenang ya, queen yang grateful, merasa bahwa apa yang ada di dalam dirinya, kehidupannya itu patut disyukuri setiap hari gitu ya. Queen yang benar-benar melihat ya segala sesuatu yang kurang itu pun menjadi sesuatu hal yang patut untuk disyukuri gitu ya. Ini adalah simbol dari Queen of Pentacles atau pilihan yang keempat. Nah, pesan semestanya apa dan kondisinya seperti apa ya untuk kamu yang pilih pilihan yang keempat atau pilih Queen of Pentacles. Dilihat dari tebaran kartunya ya, kita lihat kamu mungkin saat ini lagi dalam kondisi yang sakit ya. Kamu dalam kondisi sakit dimana sakitnya itu membutuhkan pengobatan yang terus-menerus gitu. Jadi tidak bisa berhenti. Kan ada ya beberapa sakit yang pengobatannya itu harus berkelanjutan, dan kalau misalkan berhenti nanti harus diulang dari awal. Ada ya beberapa ya. Aku nggak mau nyebut apa ya sebutannya karena ini kan general reading. Jadi kamu sedang mengalami hal seperti itu, sehingga ya mungkin kamu dalam fase ya kosong, hampa ya. Mungkin kamu merasa bahwa buat apa sih sebenarnya gitu, kalau ujung-ujungnya aku harus merasakan seperti ini. Buat apa aku mengusahakan apa yang aku usahakan kemarin-kemarin kalau ujung-ujungnya aku harus merasakan atau mendapatkan kondisi yang seperti ini sebelum kamu ya, sebelum mencapai tujuan gitu. Ya, aku merasakan hal itu ya. Pesan semestanya adalah ingat ya, satu, kita ingat tentang law of cause and effect gitu ya. Jadi segala sesuatu itu yang ada di dunia ini berlaku hukum sebab akibat. Jadi apa yang kita alami saat ini itu adalah akumulasi dari ya mungkin kebiasaan kita yang dulu. Hal kecil aja ya, nggak usah yang terlalu berat. Misalkan kamu dulu suka menunda-nunda makan atau mungkin menunda-nunda minum air ya, itu ternyata sangat fatal ya untuk tubuh kamu. Jadi ingat cause and effect ya. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti akan berefek pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi itu yang perlu kamu perhatikan, satu. Yang kedua, dunia ini ya, the circle ya. Jadi dunia ini itu memang punya peranan masing-masing, semuanya gitu. Tidak ada yang tidak berperan dan tidak ada yang diciptakan oleh Tuhan itu yang tidak bermanfaat. Jadi semuanya bermanfaat, bahkan mungkin penyakit itu pun bermanfaat ya. Macam-macam tujuannya. Bisa jadi kalau dilihat dari sisi spiritualnya ya, penyakit itu atau sakit itu bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita secara spiritual. Dan tentu
itu akan membantu jiwa kita jadi bersih, membantu jiwa kita jadi murni lagi ya. Ya, bisa dibilang itu adalah sistem imun ya. Sistem imun dalam spirit kita, dan itu baik ya untuk kamu gitu. Itu baik untuk kamu meskipun kamu berpikir bahwa mana ada ya sakit yang baik. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, bisa jadi itu menjadi sebuah pelajaran ya, bahwa ya mungkin kedepannya kamu perlu lebih berhati-hati lagi ya terhadap dirimu sendiri, terhadap kesehatan kamu lebih menghargai lagi ya apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ya terhadap kamu. Dan tentu kedepannya ya hal seperti ini kan menjadi pelajaran yang sangat penting ya untuk kamu gitu. Mungkin kamu juga berpikir bahwa enggak kok, aku berbuat baik terus kemudian aku melakukan hal-hal yang makan makanan sehat, mungkin minum minuman yang sehat ya. Ya tetap semuanya itu ada penyebabnya. Kita olah, kita renungkan ya, kamu renungkan mana yang sekiranya menjadi penyebab semua ini, atau bisa juga kamu renungkan bahwa ini adalah kesempatan kamu untuk semakin mendekatkan diri kamu kepada Sang Maha Pencipta ya, dimana itu akan membuat jiwa kamu makin tenang gitu ya. Dan ini adalah kesempatan kamu untuk mereset ya mungkin cara berpikir atau pola pikir kamu yang sudah tidak bisa dipakai lagi di kehidupan yang sekarang. Jadi mungkin kamu berpikir bahwa sudah tidak ada lagi yang memperhatikanku, atau mungkin dulu kamu berpikir bahwa banyak orang yang menyakiti kamu, menzolimi kamu dan lain sebagainya ya. Sedih yang tanpa sebab misalkan. Nah, itu mungkin kamu bisa kontemplasi ya tentang hal itu, bahwa jangan fokus kepada hal tersebut, tapi fokuslah untuk menjadi versi dirimu yang terbaik gitu ya. Dimanapun kita berada ya, di lingkungan yang seperti apapun, tentu akan ada ya orang-orang yang tidak menyukai kita. Tentu akan ada kejadian-kejadian yang di luar dari ekspektasi kita ya, karena disitulah letak dimana yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Karena kita punya kesadaran, kita punya spirit, kita punya ya semuanya punya jiwa ya, tapi spirit atau jiwa kita kan berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Terus punya akal ya tentu, dan itu sebenarnya menstimulasi akal kita ya, memberikan bahan baku agar kita bisa lebih banyak tahu, lebih banyak wawasan, dan lebih punya kesadaran diri yang tinggi gitu ya. Karena kan tujuan hidup kita kan nggak cuma makan, tidur, bersenang-senang dan lain sebagainya ya. Banyak hal ya. Yang paling utama adalah kita itu makhluk spiritual gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan kamu untuk kembali kepada diri kamu sendiri yang natural, yang tidak terikat oleh orang lain, yang bebas ya. Jadi kamu setelah sembuh nanti bisa menjadi the new you ya. Kamu yang baru, dan kamu yang benar-benar sudah terlepas dari hal-hal yang membelenggu, yang mengikat, yang tidak menyenangkan, atau yang sudah tidak bisa berlaku di yang perlu ditinggalkan lah ya, sistem belief kamu gitu. Jadi seperti itu. Mungkin kamu juga nanti lebih titen ya kalau dalam bahasa Jawanya. Jadi kamu lebih paham ya, oh ternyata motif seseorang itu macam-macam, dibalik sikapnya yang seperti ini artinya seperti itu gitu ya. Kamu akan lebih memahami itu gitu ya. Makanya pesan semesta untuk kamu saat ini adalah coba kontemplasi ya. Terus yang kedua, ini kesempatan kamu untuk kembali ke diri kamu sendiri dan semakin mendekatkan pada Sang Maha Pencipta, dan nikmati ya momen-momen saat ini. Ya memang menyakitkan ya, aku nggak bilang ini menyenangkan, tapi kamu bisa melewati semua ini.
Oke. Dan setelah kamu melewatinya, kamu akan mendapatkan hal yang sangat berharga, yang mungkin kamu akan berpikir, oh ternyata yang udah aku dapatkan kemarin itu mungkin tidak sepadan ya, bahkan tidak ada apa-apanya dengan yang akan kamu dapatkan ke depannya. Ya, anugerah yang akan kamu dapatkan ke depannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau membantu channel ini ya, aku mau mengembangkan Awang Chan Consulting, di mana aku ingin menyebarluaskan, mengedukasi banyak orang tentang hal-hal spiritual ya. Tentu itu butuh biaya. Mungkin kamu bisa berdonasi melalui super thanks yang ada di bawah ini, yang gambarnya love dan juga gambar dolar ya. Kamu klik, silakan ditulis nominalnya berapa, kemudian beli. Ada banyak metode pembayarannya, sangat mudah sekali ya caranya. Terus yang mau private reading, konsultasi, terus kemudian yang mau pelatihan tarot, karena aku membuka pelatihan ya, termasuk salah satunya membaca hal-hal yang spiritual, karena itu sangat rumit ya. Kamu bisa, nomornya sama, tanya aja gimana prosedurnya dan lain sebagainya. Yang mau beli parfum juga nomornya sama. Oke, itu aja. Kita bisa kembali ke video-video yang lain dengan tema yang berbeda-beda. Kamu bisa request ya, yang penting temanya masih general reading. Oke, itu aja. Terima kasih, bye bye.